Nah, baik adik-adik, kita tadi sudah berdiskusi tentang bagaimana sebuah review akan memberikan dampak terhadap perencanaan strategi atau target yang akan dilakukan. Nah, selain tadi sudah membuat sales call, maka kita akan bisa membuat korporasi yang lebih luas lagi. Selain itu, kita bisa merancang bagaimana promosi terhadap promosi online yang bisa dilakukan. Kemudian selain itu kita juga bisa meningkatkan loyalitas terhadap aktivitas-aktivitas program yang sudah direncanakan ataupun sudah dilakukan. Begitu adik-adik. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita ingin membuat target terhadap capaian tahun depan, kita bisa melihat bagaimana database koleksi yang sudah dicapai dari tahun lalu. Sehingga pada akhirnya kita bisa membuat promosi-promosi yang bisa kita lakukan dengan caranya blast dari email. Nah, adik-adik, jika di sini sudah pernah menggunakan layanan hotel dan juga restoran, kemudian sudah pernah memberikan email, biasanya ketika ada promosi terhadap promosi dari hotel dan juga restoran tertentu, biasanya kita juga akan dikirimi. Nah, itu tidak hanya dikirimkan kepada kita saja, namun dilakukan secara blast atau secara luas. Tidak hanya kita saja, tapi semua customer yang sudah menggunakan layanan atau aktivitas dari hotel dan restoran kita juga bisa menerima dari email tersebut adik-adik. Kemudian kita juga bisa merekognisi dari mengenali customer kita dengan lebih dalam. Nah, selain itu kita bisa mempertimbangkan yang tidak kalah penting di sini adalah kekuatan dari layanan breakfast yang kita tawarkan kepada customer kita. Yaitu ada beberapa tamu kita yang memang berfokus kepada wah, di sana aku memilih hotel di sana dong karena di sana breakfastnya juga beragam, refillnya juga cepat dan juga banyak makanan yang bisa kita explore gitu adik-adik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus bisa konsisten terhadap self inspection dan juga self audit dan juga follow up. Misalnya ada expected arrival, ada berapa banyak sih yang akan berkunjung ke hotel kita atau menggunakan layanan produk atau pelayanan yang kita tawarkan. Jadi itu harus ada follow up. Jadi misalnya dalam satu hari ini rencananya ada 3 orang, tapi mereka belum bayar. Nah, mereka harus di follow up apakah jadi menggunakan layanan kita atau tidak, sehingga kamar tersebut bisa kita maksimalkan. Apakah kita akan jual kembali atau kita tetap hold bagi tamu yang akan rencananya datang ke hotel kita. Kemudian ada inspection during MOD dan GM weekly inspection. Jadi tidak hanya supervisor saja yang harus diaudit, tapi GM-nya juga gitu. Kemudian kita di sini harus memanage dari komen-komen yang sudah diberikan oleh tamu. Artinya kita harus bisa melihat apakah ada komen-komen yang negatif sehingga bisa menghalangi calon customer kita yang mau menggunakan fasilitas kita. Biasanya tamu-tamu yang akan membooking hotel-hotel kita akan melihat dari hasil review. Nah, bisa dibayangkan ketika ada hasil review yang kurang nyaman sehingga mereka tidak jadi memilih hotel kita. Mereka bisa melihat dari beberapa OTA yang sudah terkenal melalui TripAdvisor, Agoda, dan Traveloka. Artinya bagaimana memanage komen-komen tersebut bisa dilakukan secara immediately atau langsung komen. Nah, atau bisa dilakukan diskusi dulu, kemudian bisa dilakukan telepon secara internal misalnya. Dan kedua aktivitas tersebut dilakukan untuk bisa memastikan bahwa customer tersebut tetap akan kembali untuk menggunakan layanan dan produk yang kita miliki. Kemudian selain itu ada public relation activities. Artinya adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh humas memberikan dampak positif terhadap brand image yang sudah dibangun oleh perusahaan. Selain itu bisa melakukan eh, blast rutin baik dari email, WA, di IG dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita harus bisa melihat bagaimana review terhadap grafik standar yang sudah ditetapkan. Apakah brand identitas kita tetap bisa kita jaga, bagaimana kita bisa sharing dengan customer, dan bagaimana apakah kita perlu melakukan advertising, iklan-iklan di media sosial tertentu. Kemudian CSR, menjaga hubungan baik dengan stakeholder terkait.
dan juga bisa memastikan bahwa sistem manajemen berjalan dengan baik. Artinya rencana-rencana yang sudah direncanakan bisa diorganisasikan kepada departemen-departemen tertentu yang harus bisa melaksanakan rencana tersebut dan bagaimana implementasinya, dan harus ada proses kontrol baik dari supervisor atau GM kita. Nah, demikian materi-materi yang bisa Ibu sampaikan. Ini ada beberapa masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di hotel dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini ada beberapa, ada yang dari sales and marketing, ada masalah yang ada di FO dan bagaimana cara mengatasinya, ada di F&B service dan department, kemudian ada F&B product juga, dan juga bagaimana ada isu-isu atau masalah-masalah di housekeeping dan bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Silakan adik-adik belajar lebih jauh lagi dari materi-materi, dari masalah-masalah yang kemungkinan ada. Kemudian selain itu adalah sampai ketemu di ujian di UAS. Nanti ujiannya dilakukan secara offline dan nanti bisa open book adik-adik. Ibu harapkan nanti ketika open book tetap bisa menjaga kondusif dari kondusif pada saat pelaksanaan ujian. Dan Ibu mohon maaf selama kita berinteraksi apabila Ibu bisa kurang memberikan pelayanan yang kurang maksimal. Ibu mohon maaf dari keterbatasan Ibu, dan selain itu Ibu juga meminta maaf apabila selama berinteraksi ada sikap atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmah dari semua yang sempat kita lalui, dan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bisa adik-adik implementasikan di selanjutnya gitu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.